Lo ngapain sih? Udah halal. Enggak. Setelah 12 tahun bersahabat dekat dengan berbagai masalah dari SMP hingga perguruan tinggi, dari gonta-ganti pacar, jarak yang jauh, dan perbedaan prinsip, akhirnya Dito dan Ayu bisa menikah. Sebuah kisah klasik tapi penuh misteri, sahabat dekat yang kini menikah di usia muda. Dan inilah film Teman Tapi Menikah bagian 2. Walau sudah halal menikah karena tanpa pacaran dan hanya berstatus teman selama 12 tahun, di malam pertama Dito dan Ayu terasa hambar. Hal ini terjadi karena bagi Ayu, Dito yang dulu teman dekatnya sejak SMP dan tiba-tiba kini menjadi suaminya, membuat Ayu masih merasa jika Dito adalah teman dan tidak pantas diberi sesuatu yang lebih. Namun Dito yang sudah lama menahan kewajibannya sebagai suami, kini merayu Ayu dengan perjuangan ekstra. Namun Ayu yang masih merasa sebagai perawan yang bersahabat dekat dengan Dito, tetap menolak hingga Dito kelelahan dan tertidur hingga pagi hari. Ketika matahari sudah terbit pada pagi hari, Ayu yang merasa masih pacar Dito melihat sebuah kertas di tangan Dito yang berisi ucapan jatuh cinta ke Ayu. Rupanya Dito terbangun dan menyadari Ayu sudah bangun lebih awal. Dito yang semalam gagal bermalam pertama, kini memaksa Ayu untuk melakukan pagi pertama dalam dimensi ibadah berproduksi membuat generasi baru, dan kini Ayu tidak bisa menolak ajakan Dito. Sejak saat itu entah Ayu dan Dito merasa jika mereka adalah manusia paling beruntung, paling bahagia, dan mereka ingin hari-hari mereka ke depan akan diisi dengan yang namanya pacaran. Market. Keromantisan mereka terbawa ke tempat umum tanpa ada rasa canggung sedikit pun dengan mengatasnamakan persahabatan yang halal. Dan Dito juga Ayu sepakat jika mereka tidak ingin memiliki anak terlebih dahulu karena akan bersenang-senang dulu. Dan ini cukup berhasil membuat sahabat-sahabat Dito iri melihat keromantisan Dito dan Ayu. Udah kayak teman main bola, bukan kelar pecicilannya. Hingga suatu pagi terbongkar semua, siapa sosok Dito yang Ayu banggakan sebagai suami sejati. Kini Ayu tahu jika ternyata Dito adalah suami yang susah bangun tidur, walau deringan mesin penyedot debu Ayu keraskan guna membangunkan Dito yang ogah-ogahan. Jorok banget ya jadi orang. Ayo bang, cepetan. Akibat dari tidak terimanya Dito yang dibangunkan Ayu dengan cara yang tidak manusiawi sebagai istri yang jauh dari kategori soleha, kini Ayu justru sewot ke Dito saat mereka menghadiri sebuah acara di rumah ibu Dito. Ayu yang cemberut, mudah tersinggung dan jengkel ke Dito, justru hal ini membuat Dito bercanda yang bertujuan menakut-nakuti Ayu, seraya berkata jika ini adalah pertanda jika Ayu ngidam alias awal hamil muda. Lu lagi kenapa sih? Pas sekarang jadi istri rasa serigala. Ayu yang mendengarnya justru semakin cemas karena sedari awal menikah, ia dan Dito sepakat tidak akan memiliki anak terlebih dahulu melihat usia mereka yang masih dini dan mereka ingin berpacaran terlebih dahulu setelah menikah. Namun apalah daya, manusia hanya bisa berencana dan akhirnya Allah lah yang menentukan. Di saat Ayu berada di kamar mandi yang sangat lama dengan kondisi mual dan muntah layaknya pertanda jika ia hamil, dan dari tes pack kehamilan yang dibeli Ayu terjawab sudah jika ada 2 garis biru di tes pack tersebut yang menandakan jika Ayu positif hamil. Masa gue hamilin teman gue sendiri sih? Bukan anak gue kan? Mengetahui hal ini, entah itu Dito maupun Ayu serasa berduka karena berita ini sangat tidak menyenangkan bagi keduanya. Tidak seperti keluarga baru pada umumnya yang menanti datangnya si buah hati hasil dari cloning suami dan istri. Dan mereka justru ketakutan akan hal itu. Hingga Ayu bermimpi jika ia hamil dan akan melahirkan yang sangat menyakitkan. Hingga Dito akan meninggalkan Ayu karena fisik Ayu yang berubah setelah melahirkan. Namun betapa kagetnya Ayu saat ia membangunkan Dito dan menceritakan mimpinya tersebut. Tak disangka jawaban Dito di luar sangkaan Ayu yang berkata jika Dito tidak akan berubah dalam mencintai Ayu apapun perubahan fisik Ayu entah sebelum hamil, saat hamil, bahkan hingga Ayu sudah nenek-nenek tua nantinya. Hingga akhirnya mereka menerima keadaan ini dan Ayu memeriksakan kandungannya ke dokter kandungan yang memberitahu jika kandungan Ayu sudah berusia 8 minggu. Namun tiba-tiba rasa senang Ayu dan Dito yang awalnya menerima kondisi ini berubah menjadi paranoid atau ketakutan yang sangat saat melahirkan. Dimana ketika dokter menjelaskan jika melahirkan akan sangat menyakitkan dengan kontraksi yang hebat, pendarahan, atau bahkan operasi sesar yang kemungkinan gagal. Black di sini. Set, ada komplikasi. Dan rasa takut Ayu semakin parah ketika ibu dan mertuanya menjelaskan dengan kalimat yang tidak jauh berbeda dengan si dokter. Dengan alasan Ayu tidak mendapat kepuasan dan justru semakin takut membuat ia memilih menambah info tentang kehamilan dari buku yang lebih nyaman tanpa cerita-cerita yang menakutkan ala ibu-ibu konvensional. Rupanya dari awal ketakutan Ayu tentang kehamilannya yang beralih cara dia menggali info tentang kehamilan melalui banyak buku membuat Ayu sibuk dengan dunianya sendiri, yaitu menghabiskan waktunya untuk membaca buku dan pelan-pelan melupakan posisi Dito saat ada di sampingnya yang membuat Dito jengah ke Ayu. Aku di mobil aja. Tuh gitu ngapain ikut, Cip? Kini cinta Dito ke Ayu yang mulai goyang akibat hadirnya orang ketiga alias si Jabeng Mas Bayi dalam rahim Ayu membuat Dito akan pergi konser ke Kalimantan tanpa pamit ke Ayu saat Ayu masih tertidur. Namun rupanya Ayu yang sudah terbangun tiba-tiba ingin ikut Dito manggung dengan alasan Ayu tidak bisa pisah dari Dito akibat efek kehamilannya dan perubahan hormon. Mana? Mas mau manggung? Ikut.
Cuma 3 hari doang, Cip. Karena Dito terlalu mepet memesan tiket pesawat untuk Ayu, ternyata Dito bisa mendapat tiket tersebut dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Dan meski mahal, Dito harus membayarnya tanpa Ayu tahu. Dito yang masih menyimpan rasa jengkelnya ke Ayu bertambah jengkel, marah, dan penuh emosi pertama kalinya setelah menikah karena setiba di hotel ternyata Ayu tiba-tiba lemah dan hanya ingin tidur di hotel, tidak mau ikut Dito manggung. Sedangkan Dito menganggap jika Ayu terlalu lemah saat hamil muda dan ia ingin mengajak Ayu untuk melihat konser Dito saat Dito menabuh alat perkusi. Dengan sangat terpaksa Dito meninggalkan Ayu yang lagi sangat sedih akibat dimarahi Dito dan kemarahan Dito terbawa hingga ia usai manggung. Hormon orang hamil tuh kayak gini. Berubah gimana sih? Jangan ngasihani diri lu sendiri. Itu yang lo pikir selama ini, Tok. Capek gue minta pengertian sama lo. Dan saat kembali ke hotel, Dito yang saat ini sudah tenang justru merasa aneh saat ia menyadari kenapa tadi ia harus marah-marah ke istrinya. Dito merasa jika kemarahannya tadi di luar kontrolnya. Dan betapa kagetnya saat masuk kamar hotel ia melihat Ayu sedang menangis, tidak tidur, tertekan dan sangat ketakutan jika ia akan ditinggal Dito. Di luar dugaan, Dito tiba-tiba minta maaf seolah tidak terjadi apa-apa. Ayu lalu berkata jika ia sangat takut jika Dito akan meninggalkannya. Namun Dito berkata jika beban Ayu akan dipikul bersama-sama. Hingga akhirnya Dito berhasil memeluk Ayu dan hubungan kembali normal. Kalau kita mau jalan ini bareng-bareng. Gue sih panas sedikit, gue cabut. Mas itu nggak mau meledak di depan kamu. Dan pada suatu hari, Ayu merasa sangat tertekan usai bertemu dengan kedua sahabatnya yang masih single. Di mana kedua temannya membicarakan agenda liburan mereka yang membuat Ayu cemas karena sudah lama ia tidak traveling sesuai rencana saat awal menikah. Dito yang memahami kebutuhan jiwa sang istri tahu apa yang harus ia lakukan untuk membuat Ayu senang, yaitu healing atau liburan menghilangkan kepenatan Ayu segera. Dan Bali adalah tujuannya. Jalan-jalan keliling dunia kan? Kayaknya kamu butuh healing deh. Di momen ini Ayu dan Dito merasa jika ini adalah pacaran spesial mereka. Karena setelah hampir menikah 9 bulan lalu, mereka hampir tidak pernah liburan yang fokus pada quality time bagi keduanya. Saja mukanya, Tok. Nggak pacaran. Namun ternyata saat liburan ini pun Dito merasa dikesampingkan oleh Ayu karena selama berdua Ayu hanya fokus pada bayinya saja. Dan karena Dito merasa kesepian, ia lalu bermaksud mengundang sahabat ngeband Dito yang kebetulan berada di Bali. Sejak awal Ayu tidak setuju ada orang bertamu ke vilanya karena Ayu ingin quality time bersama suaminya. Namun karena bertengkar dan Dito merasa sejak menikah tidak diberi kebebasan dan hidup berdua dengan Ayu sudah dirasa cukup, maka sahabat Dito datang pada malam hari membawa kado untuk Dito. Namun belum lama Ayu memperlihatkan sisi emosionalnya dan marah-marah hingga membuat sahabat Dito segera pamit. Sini, Om. Yaudah silakan pergi. Ayu berkata ke Dito kalau dia hanya ingin quality time hanya bersama Dito semasa kehamilannya saja dan tidak boleh ada orang lain yang mengganggunya. Udah berpulang tuh. Puas. Quality time sama Cip. Hingga esok hari saat Dito jogging sendirian, Ayu tiba-tiba mengalami pendarahan dan Dito yang masih jengkel ke istrinya langsung panik dan semua kesalahan yang menyebabkan Ayu pendarahan dilimpahkan ke Ayu semua dengan berbagai alasan seperti Ayu yang olahraga terlalu keras. Mas tinggal sebentar aja langsung pendarahan sih. Kamu kecapean. Tolong bisa diam dikit gak sih? Namun betapa leganya hati mereka saat bidan Buli berkata jika bayi mereka sehat dan normal. Karena merasa jika mereka tidak bisa hidup sendiri dan harus saling melengkapi sesuai janji sebelum menikah, Dito akhirnya rela full time menemani dan melayani Ayu sepenuh hati. Aku juga sayang sama kamu, Coach. Hingga suatu hari Dito dan Ayu diwawancarai oleh Sarah Sechan di sebuah televisi dan di acara itu Dito berkata jika ia dan Ayu akan di Bali hingga lahiran. Akibatnya orang tua mereka di Jakarta kaget dan sangat tidak setuju jika Ayu lahiran di Bali karena tidak ada yang mendampinginya. Namun keduanya ngotot dengan alasan ada bidan Buli di Bali yang bisa diandalkan dan bidan tersebut sudah bersertifikat. Namun ketika Ayu dan Dito konsultasi ke dokter kandungan di sana, mereka justru heran dengan si dokter kalau dokter berkata jika Ayu nanti disarankan melahirkan dengan cara sesar yang memiliki banyak kelebihan seperti bisa menentukan tanggal dan hari lahir. Hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan sang dokter yang menciptakan paranoid bagi keduanya. Dan setiba di rumah Dito berkata jika ia selama ini merasa dinomorduakan Ayu setelah ia hamil. Dito lalu bertanya apakah jika bayinya kelak lahir dirinya akan dilupakan Ayu juga. Ayu lalu menjawab jika antara Dito dan si mas bayi cintanya beda. Dito adalah cinta pertama Ayu dan tidak bisa tergantikan, sedang si mas bayi dalam rahim adalah anugerah. Mendengarnya Dito sangat senang lalu ia meminta begituan kepada Ayu. Dia sama dia daripada sama Mas. Lebih sayang sama dia daripada sama Mas. Dilus-lulus. Kalau kamu itu pilihan aku, dia itu pemberian Tuhan. Namun kesenangan Ayu harus berkurang di saat Dito harus kembali ke Jakarta karena ada konser. Sehingga dengan terpaksa Ayu harus sendirian dalam kondisi hamil di salah satu villa di Bali dengan nuansa yang sangat indah. Kesedihan Ayu semakin bertambah kalau Ayu diberitahu dokter jika posisi bayi Ayu sungsang alias kepala bayi ada di atas dan Ayu harus lahir dengan cara sesar. Tapi Saya sungsang. Ayu yang sedih berhasil ditenangkan Dito melalui telepon yang meminta agar Ayu banyak-banyak berbicara dengan si mas bayi dalam rahim agar mau lahiran secara normal. Dan ketika Dito sudah tiba di Bali, tiba-tiba pada malam hari, Ayu merasakan kontraksi yang sangat hebat dan mereka yakin jika Ayu akan segera lahiran. Mereka lalu mendatangi bidan bule, namun dari tengah malam hingga siang dan menjelang sore hari, bukaan belum lengkap hingga bidan bule menyarankan ke Dito agar Ayu bisa dirujuk ke rumah sakit. Karena lahiran dengan normal yang dipaksa akan berbahaya bagi sang ibu. Namun karena Dito dan Ayu sama-sama ngotot ingin lahiran secara normal, dengan rasa takut dan cemas, Dito berulang kali mengajak bicara si mas bayi yang di dalam rahim agar mau lahir secara normal. Dan dengan kesabaran keduanya, akhirnya
akhirnya si Mas Bayi berhasil lahir dengan selamat yang diberi nama Dia Skala Bumi atau singkatan Dito Ayu yang terlihat di bumi ini. Bayi mungil hasil cinta kasih Dito dan Ayu yang disambut kedua orang tua Dito dan Ayu serta sahabat-sahabat terdekatnya. Dan sampai di sini kisah berakhir. Pesan dari film ini, berkeluarga memiliki banyak hambatan. Namun hambatan tersebut ubahnya seperti bumbu masak yang membuat berkeluarga semakin nikmat. Saya Darsion Pelangi. Ah,